Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai subsidi gaji termin 2. Sebanyak 2,7 juta pekerja dengan gaji di bawah 5 juta menerima BLT itu mulai 13 November 2020. Artinya dengan tambahan penyaluran ini, Kemenaker telah menyalurkan BLT pekerja kepada 4,89 juta pekerja dengan dana yang telah digelontorkan sebanyak 5,8 triliun rupiah. Setelah bantuan subsidi gaji termin pertama selesai disalurkan, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, Ditjen Pajak, BPK, serta KPK. Pemerintah mengalokasikan total dana sebesar 37,7 triliun rupiah dalam menyalurkan BLT kepada pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah. Masing-masing penerima akan mendapatkan subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah. Satu lagi stimulus bakal diguyur pemerintah di tahun 2021. Pemerintah kini sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan bantuan langsung tunai untuk UMKM di tahun depan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sudah ada 28 juta UMKM yang mengajukan bantuan hibah dari pemerintah sebesar 2,4 juta rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga sedang mengkaji bantuan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bunga UMKM di tahun depan. Tahun ini UMKM jadi sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Lihat saja, 114,8 triliun rupiah digelontorkan sebagai stimulus di masa pandemi COVID-19. Dan hingga 9 November, bantuan tersebut sudah terrealisasi sebanyak 95 triliun rupiah atau 83% dari pagu anggaran yang ada. Sebanyak 30 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel baru kini sedang dibangun. Tak hanya itu, pemerintah juga sedang gencar untuk mendorong pembangunan pabrik produk turunan lainnya seperti stainless steel hingga komponen baterai. Dalam rencana strategis Kementerian SDM tahun 2020 hingga 2024, produksi biji nikel diperkirakan naik hampir 3 kali lipat menjadi 71,40 juta ton pada tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan produksi biji nikel, biji yang diolah di dalam negeri pun mengalami peningkatan. Biji yang diolah di dalam negeri ditargetkan naik menjadi 52,1 juta ton pada 2024. Ini artinya, meski biji nikel belum sepenuhnya diolah di smelter dalam negeri, namun terjadi peningkatan rasio biji nikel yang diolah di smelter di dalam negeri menjadi 73% pada 2024. Jepang menyatakan keseriusannya untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dalam KTT ASEAN, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan kesiapan Tokyo untuk mendukung integrasi ASEAN. Melalui bantuan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan perdagangan kawasan, Suga menyebut Jepang akan membantu membina 1.000 insinyur di ASEAN untuk membangun sistem bandara, jalan raya, dan kereta api selama 3 tahun ke depan. Serta melanjutkan bantuan proyek infrastruktur yang kini tengah berlangsung, yakni dengan nilai 2 triliun yen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi bikin ulah dengan China. Pemerintahan Trump menerbitkan perintah eksekutif yang melarang investasi Amerika Serikat di perusahaan China per 11 Januari 2021. Langkah tersebut dirancang untuk mencegah perusahaan investasi dana pensiun asal Amerika Serikat untuk membeli saham dari 31 perusahaan China yang diduga didukung oleh militer China. Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro memperkirakan setidaknya $0,5 triliun kapitalisasi pasar diwakili oleh perusahaan China dan anak perusahaan mereka. Langkah tersebut adalah inisiatif kebijakan besar pertama oleh Presiden Donald Trump sejak kalah dalam pemilihan 3 November dari saingannya Joe Biden.